Kenapa ya, gue tuh ngerasa pasangan gue tuh selalu kurang deh. Pasangan gue tuh gak pernah bisa ngertiin gue. Gue udah ngasih perhatian tetap salah. Gue udah minta maaf, gue tetap salah. Nah, ternyata nih ya pemirsa, penyebab miskom tersebut itu Hai guys, welcome back to my channel. Mungkin hari ini penampilan aku sedikit berbeda. Aku di sini pakai kacamata, pakai kemeja, dan membawa buku DSM. Kenapa juga buku DSM yang aku bawa? Nggak tahu ya. Karena hari ini kita nggak mau make upan, tapi kita mau membahas suatu topik ya, seperti yang kalian udah baca di judulnya. Dan aku juga udah pernah mention di Instagram aku kalau aku akan membahas tentang love language atau bahasa cinta ya, bahasa Indonesianya. Tapi di sini aku nggak cuma mau bahas apa itu love language, karena kalian pasti udah sering banget nonton di mana-mana ya kan tentang love language. Hari ini tuh aku mau bahas beyond that, kayak yang lebih advance lagi. Karena apa gunanya ilmu psikologi aku kalau nggak digunakan, ya kan? Sombong amat. Jadi hari ini aku mau bahas tentang apa sih korelasinya love language atau si bahasa cinta tadi tuh dengan kepribadian kita gitu ya. Nah, di sini pastinya aku nggak akan pernah sembarangan ngambil sumber. Di sini aku based on journal. Ini jurnal yang aku ambil dan aku udah taruh link juga di bawah. Jadi kalau misalkan kayak kalian mau baca lebih lengkap, bisa banget. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari aja sekarang kita mulai ke videonya. Capcus. Nah, sebelumnya dulu nih, kenapa sih aku mau ngangkat topik ini? Karena menurut aku topik ini tuh relate banget di kehidupan sehari-hari kita ya. Terutama percintaan, karena ini tuh sebenarnya sesuatu yang basic banget ketika seseorang dengan orang lainnya atau significant other mereka itu memiliki suatu interpersonal relationship gitu. Nah, emang love language ini tuh biasanya identik banget sama romantic relationship, kayak orang-orang yang berpacaran ya. Kadang orang-orang tuh bingung kayak, kenapa sih ya gue sama pacar gue tuh sering banget berantem nih. Kenapa hal-hal kecil aja yang sebenarnya it doesn't really matter tuh bisa bikin kita tuh berantem gitu. Capek deh, nggak pernah bisa nih gue ngertiin pasangan gue, atau kayak pasangan gue tuh nggak pernah bisa ngertiin gue. Kayak gue udah ngasih perhatian tetap salah. Gue kasih hadiah buat dia yang dia suka, tapi kadang gue tetap salah. Gue udah minta maaf, gue tetap salah. Nah, ternyata nih ya pemirsa, penyebab miskom tersebut itu salah satu faktornya adalah bisa jadi nih karena kalian berdua nih ya sebagai pasangan kurang bisa memahami atau bahkan belum memahami love language atau bahasa cinta pasangan kalian sendiri. Nah, jadi menurut Dr. Gary Chapman ada 5 love languages yang nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, ceritain sedikit ke kalian sebenarnya 5 love languages dari si Mr. Gary Chapman ini tuh gimana sih munculnya gitu kan. Jadi si Dr. Gary Chapman ini udah jadi konselor pernikahan dan dia tuh udah banyak banget membantu masalah-masalah hubungan. Nah, karena dia tuh udah banyak banget nih nanganin kasus, udah berpuluh-puluh ratus kasus ya kan. Nah, si Dr. Gary Chapman ini tuh kayak menemukan kalau orang itu tuh punya cara mereka masing-masing untuk bisa mengekspresikan rasa cinta mereka atau kasih sayang mereka. Nah, makanya muncullah si 5 love languages ini yang bersifat tuh universal. Yang pertama itu ada words of affirmation. Kan ada ya orang tuh yang bilang action speaks louder than words. Tapi sepertinya quotes ini tuh tidak berlaku untuk orang-orang yang punya bahasa cinta words of affirmation. Jadi orang-orang dengan bahasa cinta words of affirmation atau kata-kata afirmasi itu tuh emang lebih suka mendengar kata-kata pujian yang menyenangkan gitu buat mereka, atau kayak kata-kata penguatan ya, afirmasi gitu, a simple thank you gitu, kayak a simple I love you gitu. Terus kayak kalau kita tuh kayak bisa denger alasan seseorang tuh sayang sama kita kenapa sih, kayak alasan seseorang misalkan kenapa sih kamu mau pilih aku sebagai pacar kamu, terus kayak mereka memberikan alasan gitu kan dengan tulus. Itu kita senang banget untuk denger-denger yang kayak gitu. Terus kayak dikasih semangat, kayak misalnya nih kita berhasil melakukan sesuatu terus kayak kita dipuji tuh dengan cara
aku bangga deh sama kamu tuh hebat banget. Nah itu tuh kita tuh bisa lebih senang gitu ya daripada kayak kita cuma sekedar dikasih hadiah doang gitu. Nah apa sih hal-hal yang bisa bikin orang yang punya bahasa cinta words of affirmation ini tuh merasa gak dicintai gitu tuh? Kayak contohnya kayak mereka tuh mendapat kata-kata penghinaan. Itu tuh bisa bikin orang itu tuh kayak gak bisa ngelupain tuh kata-kata kalimat-kalimat negatif yang dia terima, bahkan kayak bisa benar-benar menjadi efek yang negatif gitu buat mereka. Yang kedua itu adalah quality time. Nah biasanya orang-orang dengan love language quality time, mereka tuh senang ketika significant other-nya atau pasangannya tuh menyediakan waktu buat mereka, kayak benar-benar be present di situ, kayak naruh HP, nggak melakukan yang lain, cuman kayak misalkan mereka just Netflix and chill, atau kayak masak bareng, atau kayak sekedar matiin TV dan kalian ngobrol deep talk atau pillow talk, benar-benar ada di situ, menikmati setiap kualitas waktunya yang ada, menikmati setiap momennya gitu. Nah, apa sih yang bisa bikin orang-orang dengan bahasa cinta quality time tuh merasa kalau mereka gak dicintai gitu ya? Kayak misalnya ya lagi nonton tapi main HP gitu misalnya, atau kayak lagi mau ngobrol tapi pasangannya asik sendiri sambil main HP atau kayak sambil makan gitu, atau kayak misalkan penundaan jadwal. Jadi misalkan udah make time nih, udah janji mau ketemu di hari ini, aku akan nyediain waktu ya, aku akan nemenin kamu gitu misalnya, terus tiba-tiba kayak ditunda gitu aja gitu, misalnya tanpa alasan yang jelas, atau kayak sekedar aduh aku capek banget, aku males gitu misalnya. Itu akan bikin mereka kayak geram banget gitu. Atau kayak misalnya, atau ya tadi kayak gagal untuk bisa mendengarkan secara baik gitu loh, nggak bisa be present. Nah yang ketiga itu ada receiving gift. Tapi jangan kalian artikan kalau orang yang punya bahasa cinta receiving gift atau menerima hadiah itu dengan materialistis gitu ya. Karena orang-orang dengan bahasa cinta ini tuh kayak bisa merasakan mereka tuh disayang walaupun dengan dikasih hadiah, tapi mereka tuh kayak memikirkan gitu, kayak concern sama upaya dibalik seseorang tuh ngasih mereka gitu. Misalnya nih kayak kita cuma dikasih kue, tapi kuenya nggak beli, kuenya tuh bikin sendiri. Ketika dia tuh bisa melihat apa sih yang dikorbanin, apa nih effort dibalik pemberian hadiah yang dia terima gitu. Nah hal-hal apa yang bisa bikin orang dengan bahasa cinta receiving gift ini atau kayak menerima hadiah itu bisa kayak sakit hati atau nggak merasa dicintai itu ya, itu ketika misalkan ada momen-momen big days gitu yang terlewat ya, kayak misalkan hari jadi, anniversary atau birthday gitu yang dilewatkan gitu, atau kayak hadiah yang terlalu gimana ya, yang kayak hadiah diburu-buru gitu ya, kayak hadiah asal ngasih aja deh gue gitu. Nah bahasa cinta yang keempat itu adalah act of service atau kayak tindakan untuk melayani gitu ya, bukan melayani yang gimana gitu, maksudnya kayak kita membantu meringankan pekerjaan pasangan kita. Biasanya tuh kalimat yang paling pengen dia dengar nih, sini aku yang bantuin deh buat kamu gitu, sini aku aja yang kerjain, sini aku bantuin sayang gitu misalnya. Udah ntar kamu capek, udah aku aja sini yang kerjain gitu. Seneng banget ya. Nah hal-hal yang bisa bikin orang-orang dengan love language act of service ini tuh merasa kecewa gitu ya, atau kayak merasa tidak dicintai itu ketika pasangannya tuh kayak males-malesan, terus kayak ngelanggar komitmen. Misalkan udah janji, udah bagi tugas nih ya, misalnya dalam sebuah rumah tangga, udah bagi tugas kalau hari ini kamu yang ngerjain ini, aku yang ngerjain ini, tapi terus ternyata dilanggar komitmennya, tuh bikin geram gitu ya. Atau ketika pasangannya tuh malah nambah-nambahin kerjaan, bukannya bantuin tapi malah nambah-nambahin beban gitu. Kadang tuh ada orang-orang dengan love language act of service ini tuh yang kayak nggak peduli deh gue, lo mau ngasih gue hadiah apa kek, lo mau ngasih gue pujian apa kek, yang penting bantuin nih kerjaan gue gitu misalnya. Karena emang mereka ya merasa diapresiasi dan kayak merasakan sayang tuh ketika mereka dibantuin akan suatu hal, diberi pelayanan gitu loh. Nah ini love language yang terakhir adalah physical touch. Dan kalian jangan mengartikan physical touch ini tuh sebagai kayak sesuatu yang kayak cuman seksual gitu ya, atau kayak yang berhubungan dengan diranjang aja, itu enggak. Nah orang-orang yang love language-nya physical touch itu biasanya kayak merasakan sentuhan itu sebagai tanda kasih sayang. Kayak misalkan
dielus-elus atau kayak oh iya sayang gitu misalnya, atau kayak rubbing atau kayak massaging, peluk gitu kan, dirangkul. Itu tuh bisa bikin mereka happy, gembira, kayak merasa diperhatiin, kayak penuh kasih sayang, penuh cinta gitu. Jadi tuh buat mereka tuh kayak kehadiran secara physical itu penting banget. Dan kayak bentuk pengabaian tuh kayak kalian dicuekin gitu, atau kayak bentuk pelecehan fisik gitu bisa bener-bener destruktif banget gitu buat mereka. Nah terus sekarang gimana nih love language ini bekerja? Jadi contohnya kayak aku, love language aku ini adalah, coba tebak apa? Ketebak gak sih? Love language aku tuh words of affirmation. Jadi tuh emang aku seneng banget nerima kata-kata pujian gitu ya. Mungkin itulah hal yang bikin aku suka terlena dengan buaya darat. Ya karena aku kayak suka gitu denger bualan-bualan pujian, buayan-buayan manis gitu. Emang iya sih, jujur aja. Dan aku akan lebih seneng ketika pasangan aku bilang, aduh kamu hebat banget, ih aku bangga deh sama kamu, tuh kan kerjaan kamu, usaha kamu tuh gak akan mengkhianati hasil kamu, semua kamu tuh hebat banget. Daripada dia cuman datang-datang bawa bunga atau bawa kado doang, tapi ngomong ke aku cuman congrats gitu. Itu aku akan kayak, ih. Jadi tuh kayak kita mau nerimanya gimana, bukan kita yang ngeluarin itu. Tapi karena kita mau nerimanya seperti itu, akan lebih cenderung kita juga akan ngeluarin kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak misalnya kita mau nerima, kita tuh akan ngerasa seneng banget kalau kita dikasih hadiah misalnya sama pasangan kita ya kan. Jadi kita tuh akan tend to be ngasih mereka hadiah juga nih. Kayak ya gue seneng kok dikasih hadiah, pasti pasangan gue seneng juga deh dikasih hadiah, makanya kalau ada sesuatu gue kasih dia hadiah aja gitu. Padahal nggak gitu cara kerjanya. Jadi gimana nih caranya si love language ini bisa diaplikasikan ke pasangan? Ya of course kalian harus tahu bahasa cinta pasangan kalian tuh apa. Nah itulah yang kita kasih ke mereka. Misalnya kayak pacar aku bahasa cintanya adalah physical touch. Jadi kalau ketemu aku, dia tuh kayak suka banget misalkan kalau aku garuk-garuk punggungnya, atau kayak aku garuk kepalanya di massage gitu, atau kayak, dan aku tuh juga jadinya notice kalau misalkan kayak kita nih lagi jalan di mall, dia tuh emang lebih sering kayak ngerangkul aku duluan, atau kayak ngegandeng aku, atau kayak ngelus-ngelus gitu ya, karena itulah bahasa cintanya dia gitu kan. Dan kayak misalnya nih di sebuah situasi aku tuh lagi kayak sedih, lagi bete gitu ya, lagi mellow ya, dia tuh nggak banyak ngasih advice yang A, B, C, D, ngasih kata-kata manis, kasih kata-kata mutiara, enggak. Tapi dia tuh sesimpel kayak langsung meluk aku, atau kayak langsung ngelus-ngelus, udah gitu. Nah, aku harus paham kalau oh iya emang bahasa cinta dia kayak gitu. Berarti dia memang sedang memberikan kasih sayang dia ke aku, tapi caranya tuh ya dengan kayak gitu. Bukan dengan cara yang gue mau, tapi memang dengan cara dia gitu, ngerti nggak? Dan menurut aku juga ya, dengan adanya perbedaan-perbedaan love language ini, kayak bahasa cinta, itu tuh bikin kita tuh jadi lebih open gitu terhadap satu dan yang lain. Kayak kita tuh harus belajar nerima perbedaan, dan kayak gak semua hal yang menurut kita paling baik itu buat orang lain juga oke. Karena kayak mereka punya cara mereka masing-masing intinya gitu. Jadi buat kalian nih ya yang misalkan kayak ngerasa sering banget berantem sama pasangan kalian karena kalian nggak merasa dicintai gitu. Kayak misalnya ya, kenapa ya gue tuh ngerasa pasangan gue tuh selalu kurang deh. Coba deh kalian lihat bahasa cinta mereka tuh apa sih? Selama ini yang mereka kasih ke kalian apa sih? Yang kalian terima dari mereka tuh apa sih gitu loh. Jangan kalian cuma terfokus sama kalian doang, ngerti nggak? Jangan terfokus sama kita doang, jangan self-centered gitu loh. Kalian lihat juga pasangan kalian. Ya mungkin memang cara dia untuk ngasih kasih sayangnya tuh nggak sesuai sama yang kita mau gitu loh. Tapi ya dengan cara mereka tetap kok memberikan kasih sayangnya gitu. Makanya tuh kayak dibutuhkan banget pengertian guys ya. Dan dari yang pernah aku baca juga, orang-orang tuh emang lebih cenderung tertarik sama orang lain yang bahasa cintanya tuh beda dari mereka. Agak aneh sih ya, padahal secara logika kalau misalkan kayak bahasa cinta gue sama dia kan jadi lebih gampang. Apa yang gue terima ya itu juga yang dia kasih, klop gitu kan. Tapi ya by theory nggak kayak gitu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih advance lagi.